Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Burungkaro PCC. Hari ini, hari Rabu tanggal 22 Mei, hari biasa pekan ke-7. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai ayat 40. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah dia karena ia bukan pengikut kita." Namun kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema permenungan kita hari ini adalah nama Yesus yang menyelamatkan. Saudara-saudari, dalam baca Injil yang kita dengar, ada pengalaman iman yang tidak biasa yang dialami oleh para murid Yesus, yakni tentang seseorang yang bukan dari kalangan murid mengusir setan dalam nama Yesus. Injil Markus mencatat peristiwa ini sebagai bagian penting untuk melihat dua kekuatan lain dalam diri manusia, yakni kekuatan baik yang berasal dari Yesus dan kekuatan jahat yang berasal dari iblis. Dari pengalaman orang yang mengusir setan dalam nama Yesus ini, kita dapat menimba kekayaan iman sebagai bagian yang harus kita miliki. Saudara-saudari, hal pengusiran setan sudah sering disaksikan oleh para murid ketika mereka ada bersama dengan Yesus, di mana Yesus mengusir banyak sekali roh-roh jahat. Banyak orang tercengang dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Para murid juga melakukan hal yang sama, yakni mengusir setan. Tapi perlu diketahui bahwa mereka mengusir setan saat mereka diberikan kuasa oleh Yesus. Kita tentu ingat akan peristiwa perutusan para murid berdua-dua. Mereka semua diberikan kuasa untuk menyembuhkan penyakit, termasuk juga mengusir setan. Sekarang kita kembali ke persoalan para murid tentang mengusir setan dalam nama Yesus. Mereka belum mampu menerima bahwa ada iman dalam nama Yesus yang menyebabkan terjadinya penyembuhan atas kuasa setan. Mereka masih berpikir jika mengusir setan itu hanya oleh orang-orang yang diberi kuasa oleh Yesus, seperti yang mereka alami sebelumnya. Oleh karena itu mereka secara terang-terangan melarang orang yang melakukan pengusiran setan tersebut. Tetapi jawaban Yesus kepada para murid ketika mereka melaporkan peristiwa pengusiran setan tersebut tentu sangat bijaksana sekali. Yesus secara terang-terangan menegur para murid agar tidak mencegah orang yang melakukan pengusiran dalam nama Yesus. Kata Yesus, "Tidak seorang pun yang mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia di pihak kita." Saudara-saudari, dari perkataan Yesus ini, ia ingin meletakkan suatu dasar yang sangat besar bahwa semua orang yang beriman kepadanya diberikan kesempatan untuk menghalau kuasa kegelapan. Tindakan pengusiran setan dalam nama Yesus dapat kita maknai bahwa nama Yesus itu adalah nama yang keramat, nama yang bukan sembarang nama,
tetapi nama yang memiliki daya dan kekuatan yang dapat menyelamatkan banyak orang. Maka tidak heran jika sampai sekarang banyak orang yang menyebut nama Yesus untuk melakukan mujizat-mujizat penyembuhan dan banyak yang diselamatkan. Dalam nama Yesus, aku memerintahkan, keluarlah, menyebutkan nama Yesus. Jika kita ingin menelisik lebih jauh, jawaban Yesus ini adalah sebuah kritikan juga terhadap orang-orang Farisi yang pernah mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Kata Yesus, iblis tidak bisa melawan iblis. Nanti robohlah kerajaannya jika iblis itu melawan iblis. Demikian juga orang-orang yang berada di pihak Tuhan tidak bisa melawan Tuhan. Yesus sendiri menginginkan para murid agar tidak memiliki pemahaman seperti orang-orang Farisi, tapi percaya kepada Yesus bahwa tindakan Yesus itu berasal dari Allah. Demikian juga tindakan yang dilakukan oleh orang yang mengusir setan tersebut berasal dari Allah. Saudara-saudari, hal pengusiran setan di zaman ini tentu sudah seringkali kita dengar. Banyak orang juga memiliki kemampuan untuk melakukan pengusiran setan. Kita meyakini bahwa hal pengusiran setan tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Dalam gereja Katolik, hal pengusiran setan biasanya dipercayakan kepada para imam tertentu yang memiliki karisma pengusiran setan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa daya pengusiran setan itu bisa juga bekerja pada siapa saja. Saya, Anda, saudara-saudari, para imam maupun awam, tergantung pada kehendak Tuhan atau juga iman dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Semua itu tentu memiliki satu tujuan, untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dan bukan sebagai tempat memamerkan iman atau tempat untuk mencari uang atas penyembuhan yang dilakukan. Maka saudara-saudari, mari kita selalu dekat dengan Tuhan, menyebut nama Tuhan. Kuasa Tuhan itu ada dan juga kuasa iblis itu juga ada. Maka sebutlah nama Yesus selalu di dalam doamu, agar nama yang memiliki kuasa itu dapat melindungi dan menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan.